Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM 1122039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai project data mining saya, yaitu penerapan data mining untuk klasifikasi respon pelanggan terhadap kampanye marketing menggunakan algoritma KNN. Oke, di sini ada gambaran mengenai knowledge discovery atau KDD proses, yang mana dimulai dari data cleaning. Nah, di sini saya coba import dulu library yang saya butuhkan, mulai dari Pandas, NumPy, kemudian ada sklearn untuk KNN-nya, kemudian ada Matplotlib dan Seborn untuk visualisasinya. Nah, di sini saya pakai 3 dataset. Yang pertama dataset demografis, yang kedua dataset pembelian, dan yang ketiga dataset perilaku campaign. Untuk sumber datasetnya itu dari Kaggle. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap eksplorasi data analisis atau EDA. Nah, di sini kita lihat dulu karakteristik data dari 3 dataset yang kita punya, mulai dari jenis nama kolomnya, kemudian tipe datanya. Kan kita juga di sini juga kita mengambil sampling datanya, yaitu 5 data teratas. Next, di sini kita lihat ukuran datanya, di mana memiliki 2240 entry untuk masing-masing dataset dengan fitur yang beda-beda. Ada yang 8, 11, dan 12. Selanjutnya kita masuk ke data cleaning. Nah, di data cleaning ini kita melakukan handle missing value atau menangani data yang kosong. Misalnya di sini di dataset yang pertama di situ ada 24 data kosong pada kolom income. Kemudian di dataset 2 ini dia sudah bersih, begitu juga dengan dataset yang ketiga. Nah, di sini kita coba lakukan fill missing value menggunakan Fillina. Di sini kita dapat hasilnya, yaitu untuk dataset yang pertama income sudah 0, sudah bukan lagi 24 data yang kosong. Setelah itu kita lakukan integrasi data. Nah, integrasi data di sini kita pakai merge ya, fungsi merge, yaitu kita gabungkan 3 dataset tadi menjadi satu dataset yang utuh. Hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, next kita masuk ke tahapan data warehouse. Di sini kita simpan hasil merge itu ke dalam file CSV dengan nama data warehouse2.csv. Selanjutnya kita masuk ke feature engineering. Di feature engineering di sini kita membuat sebuah kolom baru. Misalnya di sini ada total campaigns, kemudian ada purchase frequency atau frekuensi pembelian. Di sini kita buat berdasarkan kolom purchase dan total purchase. Oke. Setelah fitur engineering, kita masuk ke target variable preparation, di mana kita siapkan di sini untuk variable targetnya yaitu 0 dan 1. Kemudian kita masuk ke fitur selection. Di sini adalah kita akan memilih atau kita akan menseleksi fitur-fitur apa saja yang relevan untuk project kita. Di sini saya pakai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data atau 6 fitur untuk dipakai dalam klasifikasi tersebut. Kemudian kita masuk ke tahapan data mining. Nah, di tahapan data mining ini kita lakukan menggunakan KNN ya, algoritmanya KNN. Tapi sebelum itu kita lakukan dulu feature atau kita bagi dulu datanya menjadi data X dan Y, X untuk fitur dan Y untuk targetnya. Lalu kita lakukan handle missing value serta kita lakukan scaling. Fitur scaling kita standarisasi nilainya. Setelah itu kita masuk ke pelatihan model. Di sini kita pakai train test split, di mana test size-nya itu 0,2 atau 20%. Setelah itu kita latih modelnya sampailah kita dapat akurasi model itu 88%. Dengan confusion matrix-nya sudah cukup baik, di mana true positifnya itu sampai 376 dan true
yang true kalau itu dia 1 itu 376, dan yang kalau dia 0 itu 18. Nah ini no respon itu dia maksudnya 376, dan untuk yang respon itu dia berhasil prediksi 18 untuk yang responnya. Nah ini untuk programnya. Saya juga sudah buat implementasinya dalam bentuk sistem, misalnya seperti ini. Nanti kita akan inputkan detail pelanggan, kemudian informasi dari perilaku customer, dan kalau kita lakukan klasifikasi respon, nanti hasilnya akan muncul tidak akan merespon. Jadi pelanggan dengan karakteristik ini itu tidak akan merespon dari kampanye marketing yang ditawarkan. Seperti itu. Untuk jurnalnya juga saya sudah buat di sini menggunakan template semantik, di mana berjudul klasifikasi respon pelanggan terhadap kampanye marketing menggunakan algoritma KNN. Oke, di sini pendahuluan, metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian saya punya data sebanyak 2441 data pelanggan yang diambil dari platform Kaggle. Untuk metode penelitiannya itu dimulai dari pengumpulan data, lalu kita promosikan data, masuk ke penerapan algoritma KNN, kita evaluasi model dan dapatkan hasil dan kesimpulan atau informasi yang dapat kita peroleh dari data yang awalnya hanya sekedar data biasa. Nah, di sini kita lihat ada 10 fitur yang paling berkorelasi dengan respon pelanggan. Yang pertama itu ada accepted CMP 5. Nah, di sini dia itu paling tinggi korelasinya, menunjukkan bahwa pelanggan yang sebelumnya menerima kampanye pemasaran itu cenderung lebih responsif. Artinya yang sebelum-sebelumnya mereka itu telah menerima kampanye marketing itu mereka akan lebih cenderung akan merespon kampanye marketing berikutnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa dapatkan metrik akurasinya itu sampai 86%. Itu yang untuk model KNN-nya. Nah, di sini presisinya 87%, prediksi respon positif dia itu benar. Kemudian recall sebesar 84,25% menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menangkap pelanggan yang merespon kampanye. Nah, di sini pada gambar ini juga kita bisa lihat performa dari KNN-nya dibandingkan dengan nilai K-nya. Untuk nilai K3 itu memberikan akurasi terendah yaitu 84%. Nah, ini kemudian terjadi peningkatan yang signifikan di akurasi ketika K-nya dinaikkan sampai K7, yaitu sampai 87%, dan akurasi tertinggi itu dicapai pada K9, atau kita pakai 9 tetangga terdekat untuk bahan pertimbangannya, yaitu kita dapat 87,42%, atau dibulatkan sampai 88%. Nah, jadi kesimpulannya kelas 0 itu tidak merespon, artinya dia terdapat sekitar 1900 pelanggan yang tidak merespon, sedangkan yang merespon itu kelas 1 hanya ada 350 sampel pelanggan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma KNN untuk klasifikasi respon pelanggan terhadap kampanye marketing menggunakan dataset sebanyak 2240 record pelanggan, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model KNN dengan parameter optimal yaitu K dengan 9, baiknya itu pakai uniform metrik untuk mengukur kedekatan tiap data itu menggunakan Manhattan, itu mencapai performa yang baik dengan akurasi sebesar 86,21%, precisionnya itu 87,02%, dan recallnya 84,25%, serta F1 score-nya itu 85,61%.
Proses pemrosesan data ini itu meliputi penanganan missing value, transformasi variabel kategorik. Jadi yang kategorik itu kita ubah ke jadi numerik, dan kita lakukan normalisasi fitur. Nah, ini meningkatkan kualitas dari input algoritmanya. Secara keseluruhan, algoritma KN ini terbukti efektif untuk mengklasifikasikan respon pelanggan dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasarannya yang lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari proyek saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.